Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eria Devita, NPM 100 102 17127 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. Latar belakang masalah dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari norma hukum yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban, dinamakan dengan muamalah. Muamalah lebih berfokus pada pembahasan ketentuan hukum yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan aset atau harta, mengembangkannya juga mempertukarkannya. Dan salah satu ruang lingkup fikih muamalah adalah al-bai atau jual beli. Dalam melakukan jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli seperti akidain, serta kabul, objek jual beli, nilai tukar pengganti. Salah satu aktivitas jual beli emas yang terjadi di masyarakat di kampung Desa Jengkol, Kecamatan Cilolan adalah jual beli emas rongsok, yaitu emas dalam keadaan tidak sempurna atau emas patah, putus, hilang, atau sebagian tidak memiliki surat. Dalam menentukan harga pada kegiatan transaksi jual beli emas rongsok yang dilakukan perongsok emas ini, yang terjadi yaitu transaksi hanya dengan melihat dan menimang emas dengan tangannya, lalu pembeli akan menentukan harga dari emas rongsok tersebut. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana praktik jual beli emas rongsok di Kampung Bakame, Desa Cilobrang. Yang kedua, bagaimana tinjauan muamalah terhadap praktik jual beli rongsok yang ada di Kampung Bakame, Desa Cilobrang. Tujuan dari penelitian ini itu yang pertama untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas rongsoknya. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli emas rongsok yang terjadi ini. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan. Sumber data penelitian yang pertama adalah data primer, yang kedua data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai, yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Teknik analisis data yang pertama reduksi data, yang kedua display data, yang ketiga kesimpulan dan verifikasi. Landasan teori yang dipakai sebagian ada pada dasarnya jual beli emas adalah akad yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan di ijma ulama. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah qala nahu alaihi wasallam an bai'i hasodi wa an bai'il ghoror." Dari Hurairah RA, Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli ghoror. Dalam transaksinya, jual beli tersebut memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dinyatakan sah oleh syara. Yang pertama adanya orang yang berakad, yang kedua adanya ijab kabul, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan, yang keempat adanya nilai tukar pengganti barang. Pembahasan dan hasilnya. Praktik jual beli yang terjadi itu pertama, perongsok emas akan berkampung dan menanya kepada masyarakat apakah mempunyai emas rongsok atau tidak. Yang selanjutnya, penjual akan menyerahkan barang kepada perongsok emas untuk diperiksa. Selanjutnya, perongsok akan memeriksa emasnya itu dalam kondisi seperti apa dengan cara dilihat emasnya, dilihat suratnya jika ada, terus memperkirakan berat dan kadar, lalu mengatakan harga beli dari. Nah, dalam proses ini adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan emas. Dalam transaksi pula terdapat kekurangan dan berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli emas ini, yang pertama, di dalam transaksi jual belinya terdapat syarat dari objek yang tidak terpenuhi, yaitu mabi, jelas dapat diketahui. Yang keduanya, dalam praktiknya terdapat dan menimbulkan unsur goror dan juga akibat atau resiko yang ditimbulkan. Yang ketiga, jual beli tersebut dikategorikan menjadi jual beli yang batil. Kesimpulannya, praktik jual beli emas rongsok hasil wawancara tersebut bahwa masih ada terjadi transaksi jual beli emas rongsok yang tidak berdasarkan aturan atau cara dari jual beli emas itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan dari tinjauan muamalahnya.
Dapat dikatakan atau disebutkan tidak sah dikarenakan terdapat salah satu syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu jelas dapat diketahui dari kadar, berat, atau kualitas dan kuantitasnya. Dan sebab dari praktik tersebut dapat menimbulkan unsur horor atau resiko yang menimbulkan, maka jual beli